Kan strategi apa yang Mbak gunakan untuk pembelajaran di Korea tadi? Strategi pembelajaran ya. Kalau saya memang menggunakan inquiry learning, Mbak, supaya anak-anak pengen belajar seperti apa. Tapi di beberapa grup saya menerapkan discovery learning. Jadi ini sebelumnya belum pernah saya lakukan, karena selama ini saya hanya menerapkan satu strategi pembelajaran saja. Tapi dengan adanya pemetaan dan diferensiasi ini, saya merasa bahwa beberapa strategi itu bisa kita apply di dalam kelas. Jadi discovery ini biasanya anak kinestetik, Mbak. Yang discovery learning ini keinginan tahu mereka memang sangat besar. Mereka sendiri yang melontarkan permasalahan. Jadi itu secara tidak sengaja juga sebenarnya saya menemukan, oh ternyata ini ada dua strategi yang bisa saya lakukan. Tadi kan berarti perubahan ya sebelum diterapkannya pembelajaran diferensiasi. Kemudian akhirnya kita tahu bahwa anak itu lebih lebih maksimal ya, lebih maksimal mengembangkan dirinya. Kemudian selanjutnya kalau Mbak lihat ya, itu kan tentu ada hal-hal yang akan kita perbaiki ya. Kira-kira apa yang akan diperbaiki dari pembelajarannya? Mungkin dari saya sendiri, ketika saya mendesain, mungkin saya berpikir saya membutuhkan sumber yang lebih besar lagi, apalagi tentang teori-teori psikologi anak. Itu penting bagi saya, karena saya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, ternyata saya menemukan satu bentuk baru dalam pembelajaran. Kemudian permasalahannya juga baru, maka saya juga harus siap untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, dengan cara saya upgrade diri saya. Terus yang kedua, tentulah setelah saya menemukan sumber itu, saya juga harus belajar bagaimana mendesain pembelajaran sehingga bisa mengcover ke semuanya. Kalau saya lebih pada bahagia sih, Mbak. Kalau dibilang bangga, mungkin saya masih malu lah bilang kalau saya bangga. Tapi kalau bahagia iya, karena yang pertama 17.000 sekian tidak bangga. Bahagia ya. Bahagia. Karena gini, kita masih saya pribadi masih dalam proses belajar ya, masih belajar apa sih esensi pengajaran ini sebenarnya gitu kan. Dan saya baru menemukannya sekarang, itu saya bahagia. Yang kedua, saya juga menemukan ilmu-ilmu baru dalam menangani anak. Itu juga sesuatu yang mungkin dulu pernah dilakukan oleh beberapa kawan, tapi tidak digali dengan lebih dalam, tidak ditindaklanjuti. Akhirnya apa yang dilakukan hanya sampai di gerbang saja. Nah, ketika di dalam pendidikan guru penggerak ini, kita memang dipaksa untuk menggali lebih dalam, kemudian berpikir apa sih tindakan selanjutnya. Itu ilmu yang luar biasa. Jadi memang terkadang paksaan itu dibutuhkan. Pendampingan ini adalah tempat saya dikontrol ya. Jadi kalau sebelum pendampingan saya mengontrol diri sendiri. Setiap orang yang mengontrol diri sendiri selalu berpikir bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik dan hasilnya pasti sangat baik. Dengan adanya pendampingan, saya bisa tahu kurangnya saya di mana, apa yang harus saya perbaiki. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pendamping itu juga sebenarnya rem bagi saya atau pengontrol bagi saya untuk saya terus atau saya mencari inovasi baru. Jadi saya rasa memang strategi yang sangat baguslah adanya pendampingan di CGP. Kalau tadi saya dengar penjelasan Mbak, ini kan banyak ilmu yang Mbak dapatkan ya, berarti luar biasa betul kegiatan pendidikan guru penggerak ini ya. Karena kalau kita kuliah pun tidak seperti ini. Betul. Kita nggak akan menemukan ini di bangku perkuliahan ya, sama sekali. Dari CGP juga sangat aktif ya, sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan. Beliau juga bukan hanya kepada siswa tetapi juga kepada guru. Kemarin juga kami sudah bekerja sama dengan sastrawan, itu yang terakhir kemarin. Luar biasa sekali beliau itu juga atas partisipasi aktif dari CGP menghimpun teman-teman ya, sehingga beberapa kawan termasuk juga dari guru penggerak teman dari CGP juga hadir di sekolah.
memang sudah kita usahakan disosialisasikan dengan teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman juga sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan komunitas praktisi pendidikan ini. Ya, kedepannya insya Allah ya akan kita prioritaskan untuk praktisi ini. Artinya selain melibatkan kepala sekolah. Inspirasi dari beliau itu nulis. Dari beliau itu dari ini nulis Mbak Mimi. Ada komunitas nulis untuk Mbak Mimi. Mbak Mimi mungkin salah satu ininya juga sih, penggerak juga. Kami punya komunitas menulis yang Mbak Mimi aktif di situ di Wismanda. Jadi dari beliau juga saya Mbak Mimi saya nulis deh, ayo gitu. Dia dorong banget gitu. Cuma memang saya ingat ada actionnya yang kadang mesti push gitu, dan Mbak Mimi salah satu yang ayo apa gitu. Akhirnya kayak kemarin juga ada kegiatan mengundang sastrawan gitu hari Jumat ya, Mbak Mimi salah satunya, yang satunya ibu lah. Nah itu sih kalau saya tuh ngambilnya yang benar-benar jadi inspirasi itu nulisnya